teman-teman, perkenalkan nama saya Nia Trina Loli dari Prodi PGSD semester 1 kelas E. Nah, teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama pada kelompok kami, yang dimana kelompok kami membahas tentang gerak dan gaya. Nah, di sini kelompok telah mempercayai saya menjelaskan atau memaparkan materi tentang gerak, jenis-jenis gerak, macam-macam gerak, pengertian jarak atau definisi jarak, dan definisi dari perpindahan. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkannya secara satu persatu, tidak secara berlangsung. Nanti kita akan menjalankan secara bersama, asalkan teman-teman mendengarkan atau menyaksikan video saya ini dengan seksama. Oke teman-teman, kita masuk pada pemaparan materi pertama, yang dimana sekarang saya akan membahas tentang gerak. Nah teman-teman, di sini saya akan memaparkan apa arti dan definisi dari gerak. Nah, saya telah mencari definisi dari gerak, yang dimana terdapat dari fisika, secara fisika dan umum. Nah, gerak secara umum yaitu atau didefinisikan sebagai perubahan posisi atau pergeseran objek dalam ruang dan waktu. Nah, dalam fisika, gerak dapat didefinisikan atau telah didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu objek atau benda dalam ruang dan waktu. Nah, dalam gerak ini telah digambarkan yang namanya konsep-konsep. Nah, berikut saya akan menjelaskan konsep-konsepnya. Konsep dari gerak itu yang dimana konsep dari gerak yaitu terdapat yang namanya jenis gerak, komponen gerak, faktor yang mempengaruhi gerak, dan hukum gerak. Nah, saya akan membahas satu persatu, yang dimana mulai dari yang pertama yaitu jenis gerak. Nah, teman-teman, dalam gerak terdapat 4 jenis gerak, yang dimana pertama yaitu gerak lurus atau linear, yang merupakan pergerakan objek dari satu garis lurus. Yang kedua yaitu gerak molekul atau kurva, yang dimana gerak molekul atau kurva ini merupakan pergerakan objek dalam jalur melengkung. Nah, yang ketiga yaitu rotasi atau putaran. Nah, gerak rotasi atau putaran ini merupakan pergerakan yang menunjukkan objek mengelilingi porosnya. Dan yang keempat yaitu gerak getaran, atau yang dimana gerak getaran ini merupakan gerak yang objeknya bolak-balik. Nah, sekarang masuk pada konsep yang kedua yaitu komponen gerak. Nah, komponen gerak teman-teman terbagi menjadi 4 bagian juga, yang dimana pertama itu kecepatan, yang dimana kecepatan ini besarnya perubahan posisi per satuan waktu. Dan yang kedua yaitu percepatan. Nah, teman-teman, percepatan itu merupakan perubahan percepatan per satuan waktu juga. Ketiga yaitu jarak. Nah, jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh sebuah benda atau objek dalam sebuah ruangan dalam waktu. Nah, keempat yaitu waktu. Waktu dalam gerak, waktu dalam komponen gerak itu merupakan interval waktu grafik. Nah, sekarang masuk pada konsep yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi gerak. Nah, faktor yang mempengaruhi gerak telah terbagi menjadi 3 bagian, yang dimana pertama yaitu gerak, yang dimana gerakan ini melibatkan gerak dorong atau tarikan yang menyebabkan perubahan gerak atau posisi sebuah objek. Nah, kedua yaitu massa. Nah, massa pada faktor yang mempengaruhi gerak ini atau massa dapat mempengaruhi gerak besaran objek yang mempengaruhi gerak. Nah, ketiga yaitu gesekan, yang dimana gesekan atau akibat gesekan ini dapat menghambat sebuah gerakan atau perjalanan sebuah benda. Lanjut masuk pada konsep yang keempat yaitu hukum gerak, yaitu yang dimana hukum gerak terbagi menjadi 3 bagian yang
yang telah kami ketahui, yaitu hukum gerak pertama Newton atau inersial, yang dimana hukum gerak inersial itu merupakan objek diam yang akan tetap terdiam. Dan kedua yaitu hukum gerak Newton atau gerak dan percepatan, yang merupakan gerak sama dengan massa kali percepatan. Dan ketiga yaitu hukum gerak kedua, hukum gerak ketiga Newton, yang dimana hukum gerak ketiga Newton ini sama artinya aksi dan reaksi, yang dimana gaya aksi sama dengan reaksi. Oke teman-teman, masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang jarak. Nah teman-teman, definisi dari jarak yaitu merupakan jarak itu adalah ukuran panjang ruangan antara dua titik atau objek dari satu titik ke titik lain. Nah teman-teman, jarak ini memiliki jenis-jenis, di mana jenis-jenis jarak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu jarak linear, melengkung, horizontal, dan vertikal. Nah, dalam jarak juga terdapat yang namanya satuan, yang dimana satuan-satuan dari jarak yaitu meter, kilometer, sentimeter, milimeter, inci, kaki, dan yard. Nah, sekarang masuk pada perpindahan. Nah, teman-teman, pengertian dari perpindahan atau definisi dari perpindahan adalah perubahan posisi atau lokasi suatu objek dari satu titik ke titik yang lain. Nah, terdapat yang namanya komponen-komponen perpindahan pada perpindahan ini, yang dimana telah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jarak, arah, kecepatan, dan waktu. Baik teman-teman, sekian saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh pemaparan materi seberikutnya atau yang memaparkan kedua. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Susi Mardalena Tafana. Saya akan melanjutkan materi kami yang menjadi judul materi saya teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda yaitu gaya, yang kedua massa benda, permukaan, gravitasi, kondisi lingkungan. Nah, masuk kita dari gaya. Nah, gaya seperti dorongan atau tarikan dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah. Nah, massa benda. Semakin besar massa benda, semakin sulit untuk mengubah keadaan geraknya atau hukum kedua Newton. Permukaan. Gesekan antara permukaan benda dengan tempatnya bergerak mempengaruhi kecepatan gerak. Gravitasi. Menentukan gerak benda yang jauh atau melayang. Kondisi lingkungan, misalnya keberadaan angin, tekanan udara, atau cair hambatan udara atau air. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk gerak benda. Ada beberapa jenis gerak benda: gerak lurus, gerak melingkar, gerak bergetar, gerak parabola, atau gerak rotasi. Nah, masuk kita di gerak melurus. Benda bergerak dalam lintasan lurus, misalnya gerak jatuh bebas. Gerak melingkar. Benda bergerak dalam lintasan melingkar seperti roda berputar. Gerak bergetar. Gerak bolak-balik melalui posisi keseimbangan seperti bandul jam. Gerak berparabola. Lintasan benda yang dilempar membentuk parabola seperti bola yang dilempar. Gerak rotasi. Benda bergerak mengelilingi porosnya seperti bumi berotasi. Yang ketiga itu ukuran benda. Ukuran benda juga mempengaruhi geraknya, volume, dan dimensi. Benda yang lebih besar biasanya memiliki hambatan udara atau air yang lebih besar. Kepadatan. Benda dengan kepadatan lebih rendah cenderung lebih mudah bergerak dalam medium
seperti air atau udara. Distribusi massa. Benda dengan massa terbesar merata cenderung lebih stabil dalam geraknya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Herlin Monica Lahagu. Saya dari kelompok 8. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Yang pertama tentang pengertian gaya. Gaya adalah sesuatu yang berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, pergerakan benda arah, benda dan kecepatan gerak benda. Macam-macam gaya yang terdiri dari yang pertama gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang bekerja saat otot bersentuhan langsung dengan benda yang diberi gaya. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek, yang dimana gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya sifat magnet di dalamnya. Keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis. Sifat elastis ini membuat benda akan tetap kembali ke bentuk semula. Kemudian, kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Dan yang keenam yaitu gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan kerja mesin. Contohnya seperti pada mobil, motor, atau peralatan elektronik. Dan yang terakhir tentang sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan kedua, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Dan yang keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Kita semua ya Allah. Baik, di sini saya Nisha Kadima Aceh akan menjelaskan mengenai 3 hukum Newton beserta contohnya. Yang pertama yaitu hukum Newton 1 atau hukum inersia. Bunyinya, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja untuk mengubah keadaan tersebut. Contohnya, buku yang diletakkan di atas meja akan tetap diam kecuali ada gaya yang mendorongnya. Dan contoh lainnya seperti penumpang di dalam kendaraan akan terdorong ke depan saat kendaraan berhenti mendadak karena tubuhnya cenderung mempertahankan gerakan. Nah, kemudian hukum Newton yang kedua yaitu bunyinya percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding pada masanya. Di mana rumusnya yaitu gaya kita rumuskan dengan Newton, massa dengan kilogram, percepatan dengan meter sekon kuadrat. Contoh, mobil ringan lebih cepat dipercepat daripada truk dengan gaya dorong yang sama. Hukum Newton yang ketiga atau yang terakhir yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang besar dan berlawanan arah. Contohnya, ketika kita mendayung perahu, dayungannya mendorong ke belakang dan airnya akan memberikan dorongan untuk kita maju ke depan. Saat menembakkan senapan di akhir, materi ini merangkum mengenai konsep dasar 3 hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Fadil Kurnia Mantalam Banua, pemateri kelima yang membahas mengenai macam-macam gaya. Baik, sebelum itu mari kita mengetahui apa itu gaya. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, pergerakan benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Dan terdapat di sini sifat-sifat gaya, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi gerak, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda, dan gaya dapat mengubah arah benda. Dan terdapat juga jenis-jenis gaya, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Dari 5 jenis gaya-gaya ini disertai dengan contohnya. Yang pertama gaya otot, contohnya berlari, berjalan, mengangkat barang, dan lain-lain. Dan gaya gesek, contohnya gesekan antara ban dan aspal. Gaya magnet ini juga contohnya
besi, dan logam. Gaya pegas contohnya karet gelai yang bersifat semula, dan yang terakhir gaya gravitasi contohnya apel jatuh ke tanah. Terima kasih.